kita berbicara dulu dalam tataran dasar. Dasar kenapa kok ada keluar zakat profesi? Gitu kan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah keadilan. Ya, keadilannya dari mana? Dari sisi keadilan. Padahal hukum Allah itu dasarnya adalah keadilan. Dalam setiap beban apapun itu ada nilai keadilan sosial. Kenapa saya kok belum bahas? Karena saya belum membahas tentang zakat yang menjadi landasannya itu adalah zakat tumbuh-tumbuhan. Ya, zakat tumbuh hasil perkebunan. Ya gitu ya. Pertanian, ya, hasil pertanian. Kayak umpamanya beras itu nisabnya wajib zakat itu 650 sekian kilo atau 900 liter. Itu sudah dibebankan oleh Allah apa? Wajib zakat. Padahal apa? Kadang-kadang petani kita itu petani ini tidak seberapa, ya Allah gitu. Kadang-kadang buat itu. Sehingga kemudian apa? Sementara ada orang yang punya gaji kadang-kadang 1 miliar, gitu. Makanya kemudian demi asas keadilan itu dikiaskanlah. Makanya karena ini adalah kias, pasti akan terjadi perbedaan di sana sini. Kiasnya ke emas apa ke pertanian? Zakatnya. Kalau kita katakan zakat, ini zakatnya apakah ke emas nisabnya, ukurannya, atau ke pertanian? Karena cuma pertanian yang mengatakan. Kenapa kok ke pertanian? Karena hanya pertanian mengatakan kalau Anda sudah panen, setiap panen wajib zakat. Loh, profesi itu kan panennya kapan? Ya ketika dia dapat gaji kan gitu. Dia dari profesi yang dia geluti. Maka ada ulama kemudian mengkiaskannya ke perdagangan. Ada yang mengkiaskannya ke emas. Kalau emas berarti dikalkulasi dalam penghasilan satu tahun. Maka akan terjadi perbedaan. Tapi yang jelas dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama sampai nisabnya. Apakah kita mau kiaskan ke emas atau kita kiaskan ke pertanian, ya tergantung nilai itu. Yang kedua harus perputaran 1 tahun. Yang ketiga harus lepas dari nilai utang. Ya, persyaratan itu harus lepas dari nilai utang. Kemudian harus lepas harta itu dari nilai kewajiban pokok sebagai makhluk hidup. Kalau itu sudah terlepas, ada harta nih, maka ini yang wajib dizakatin. Itu pandangan umum tentang kewajiban zakat. Makanya kita tinggal mau kita ikutin. Oh iya, saya kebutuhan dasarnya sebagai manusia hidup, ya, ada pendidikan, ada kesehatan kan gitu. Kemudian dasar ada pangan dan papan dan sebagainya. Itu kebutuhan dasarnya berapa? Keluarkan. Baru kemudian dihitung nisabnya cukup nggak setelah itu dikeluarkan. Ya, dah. Itu. Ada yang kalau berpendapat tadi itu kalau dikiaskannya ke emas. Ya kan, dikiaskannya ke emas begitu, dilihat dulu. Tadi makanya saya katakan zakat emas itu kalau sudah cukup nisabnya, sudah perputaran 1 tahun, kemudian terlepas dari nilai utang,
terlepas dari kebutuhan pokok manusia, sudah tidak ada ke arah sana. Harta emas nih, ya, harta yang kita punya, uang gitu, maka itu baru dikeluarkan zakatnya. Maka dasar kiasnya itu kemana, itu yang menyebabkan perbedaan. Kalau dikiaskan ke pertanian, enggak melihat itu. Pokoknya ente panen, zakat. Kan begitu kata Allah. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkanlah zakatnya setiap Anda panen. Nah, untuk mengkompromikan dua dasar ini, itu yang kemudian akan selalu terjadi perbedaan. Maka apa yang harus kita saling menghormati saja. Saya kalau mau kiaskan ke emas berarti dasarnya tadi secara umum sudah sampai nisabnya ya 85 gram taruhlah. Kemudian selanjutnya sudah nggak ada utang, kalau ada utang bayar dulu utangnya. Ya, sudah sampai 1 tahun. Kebutuhan pokoknya jangan sampai kita mengeluarkan zakat tapi kebutuhan pokok kita kemudian terbengkalai gitu. Ya, terbengkalai pendidikan anak, kehidupan kita, ya, kebutuhan pokok kita. Tapi kebutuhan pokok ya bukan kebutuhan sekunder. Nanti lama-lama nggak bayar zakat. Enggak, saya mau beli motor lagi Pak, atau mau beli mobil. Kayak itu kebutuhan sekunder, kebutuhan pokok yang jadi acuan terlepas dari pengeluaran kebutuhan pokok sebagai makhluk hidup. Gitu. Maka kalau udah itu baru hitung-hitungan zakatnya sampai nisabnya udah keluarkan. Tapi kalau dikiaskan ke pertanian, wa atu haqqahu yauma hasadi. Nah, sementara ini bahasan zakat temporer ini keluar dari melihat keadilan antara petani dengan orang yang punya profesi. Padahal Allah di dalam Al-Quran mengatakan apa? Ambillah zakatnya dari orang kaya, gitu kan? Yang diberikan kepada orang miskin. Kalau petani cuman 690 sekian kilo aja wajib zakat. Masa orang yang punya gaji sebulan 100 juta atau 20 juta terus dibiarkan? Itu dasar pemikirannya, akhirnya dibahaslah. Nah, cuma kemudian landasan berpijaknya kemana hukum ini? Ke emas atau ke pertanian? Nah, itu yang belum clear, nggak ada kesepakatan di situ. Maka biarkanlah perbedaan itu hadir, Pak. Biarkan, tinggal kita mana yang mau kita ikuti. Mau dikiaskan ke emas atau kita mau dikiaskan ke pertanian. Ya. Makanya itu tadi saya katakan pertama dasarnya ya, tapi kalau kita mengkiaskan ke sesuatu, persyaratan itu harus terpenuhi, Pak. Kalau saya kiaskan ke emas, ya ketentuan umumnya mutlaknya berkata begitu. Keluar dari nilai utang. Ya kan gitu. Iya. Gitu ya. Tapi kalau kita kiaskan ke yang lebih adil kepada pertanian, iya. Kalau Syafi'iyah melihatnya dia tetap di satu mazhab aja berbeda pendapat. Iya, berbeda pendapat. Ada yang mengkiaskannya orang yang mempunyai set of keadilan gitu, dikiasannya ke pertanian. Tapi orang yang rada-rada cuman ilmiah gitu, dikiaskannya ke emas. Nah, sekarang tinggal kita ini kalau merasa empati sama petani aja yang berdasar ikut pertanian aja. Jadi kalau udah sampai nisabnya berapa, udah zakat. Begitu ya. Wajib kita keluarkan zakat. Begitu. Nggak mungkin kita mencari isi kepala yang sama dalam hal ini.
Nah, kitalah yang menimbang, yang mau merealisasikannya, apa saya mau ikut ke emas atau enggak. Biarkanlah masyarakat lain yang kebetulan mau ke emas, ya itu tergantung seberapa. Tapi yakinlah pasti itu akan ada imbal baliknya dari Allah Subhanahu. Kalau kita kiaskan ke ini yang lebih adil atau kita kiaskan ke emas, ada hitung-hitungannya. Tapi yang jelas berdasarkan atas itulah manusia harus berpijak pada nilai syariat. Ada dasarnya. Gitu. Karena memang itu nggak ada bahasanya. Di abad awal abad 14 aja belum dibahas. Hijriah ya, belum. Sekarang kan baru beberapa tahun belakangan zakat profesi itu dibahas. Karena itu tadi melihat persoalan tentang keadilan dalam hukum Allah, padahal Allah itu kan adil gitu. Kok ada yang lepas dari tataran, makanya kemudian dibahaslah di sana. Itu mungkin ya pendekatan pertamanya. Mudah-mudahan nanti akan diberikan kita pencerahan oleh Allah kembali pada bahasan yang lain.